Kita lanjutkan dengan analisa saham dadakan volume berikutnya untuk penutupan hari Selasa tanggal 5 September 2023. Kita mulai dengan perintah screening saham dadakan volume yaitu SCR Vibum untuk hari ini, Bapak dan Ibu. SCR Vibum, ASA sudah, GJTL sudah, sekarang kita lakukan untuk saham IMJS. Kita cek dulu Speedo IMJS. Jadi, ya. Kalau tadi kita lihat ASA netral, GJTL netral, untuk IMJS ini, Indomobil ini dia berada di zona grid. Artinya, kalau grid di sini menunjukkan saat ini demand lebih besar daripada supply. Nah, ini sudah lebih positif untuk harga naik karena demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Jadi kalau di sini masih setengah-setengah nih ya, Bapak Ibu. Oke. Itu dia untuk IMJS. Kita lihat dengan star IMJS. IMJS ini bukan Kompas 100 ya. Jadi kalau mudah-mudahan dia ada rotasi bintangnya. Kalau Bapak Ibu kita lihat secara relatif IMJS ini tanggalnya sudah benar, dia bergerak ke fear, ya di zona fear, artinya supply-nya masuk. Tiba-tiba hari ini secara relatif terhadap composite, bintangnya bergerak menguat, berbalik ke kanan, bisa saja dia berbalik ke grid. Tapi sayangnya bukan Kompas 100, jadi kita tidak bisa mengecek weekly-nya ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai dengan selanjutnya kita mulai chart price dan volume dengan mengecek perintah VPA Weekly IMJS. Ini kita perlukan untuk melihat struktur besarnya seperti apa. Oh, pattern-nya seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau agak susah juga kita mau melihat weekly-nya dia mengikuti struktur Wackel, tapi mungkin di daily-nya mungkin bisa lah ya. Tapi tidak tinggi-tinggi amat nih permainannya karena ya, volume yang meledak cuma di sini saja dan ini korelasi dengan price-nya masih boleh ya. Oke, kita lihat sekarang weekly-nya. Weekly-nya dia menunjukkan sinyal bahwa they move indicate strength, tetapi volumenya less than average. Volumenya di bawah rata-rata, spread-nya sudah besar, close-nya di atas. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah bottoming-nya aja, jadi dia tidak lebih rendah dari ini, lalu dan masih naik ke atas. Itu weekly-nya. Jadi weekly-nya itu sempat ada kenaikan volume di sini, tapi karena hari Jumat kita untuk hari Selasa ini, karena weekly hari Selasa ini belum bisa kita jadikan acuan ya. Tapi strukturnya bisa. Di strukturnya ini uh, uh, belum close di atas Doncian ya, atau sudah ini? Oh belum ya, masih di bawah Doncian. Mid Doncian-nya ada di 402, masih di bawah berarti. Oke, berikutnya kita akan lihat VPA. VBP dulu. Biar selesai weekly-nya. VBP IMJS. Oke, biar selesai weekly-nya dulu kita, karena kita membutuhkan gambaran besarnya dengan chart weekly, baru kita analisa di daily. Agak rame nih. Internetnya lama, maaf. Oke. Ya, ini kita punya chart weekly. Chart weekly mengatakan kita punya supply di sini, supply. Jadi dia turun, dia tes, karena ada supply dia turun lagi, dia tes sekali lagi. Jadi kalau mau main jarak pendek, Bapak Ibu singkat, inilah target kita jual lah ya. Ini mungkin jual 50%, ini karena ini ada supply zone, kalau dia naik ke atas itu kita jual. Saat ini price berada di harga di supply and demand untuk weekly. Dia ini supply and demand ya, jadi supply and demand, di atasnya supply lagi, paling tinggi segini-gini lah nih ya, ini. Karena ini sudah dites, nama sell middle candle waktu di sini sudah dites, mudah-mudahan ini bisa lewat ke atas. Oke, volumenya kita belum bisa lihat untuk di weekly. Sekarang kita cek dengan VPA untuk IMJS. Nah, ini daily ya. Kalau daily kita baca apa? Yang pasti kita lihat di sini ada dia, kalau volumenya di sini volumenya besar ya. Jadi kita lihat kenaikan besarnya dulu. Ini bottoming, dia naik. Ini kalau siklus kecilnya dia marking up. Ini adalah distribusi, ini semacam uptrust, jadi dia double
top, nggak juga double top, dia jebol dulu ya. Jadi kalau sini semacam uptrust bar, dia divalidasi oleh bear candle, lalu valid lah dia, ya, valid lah dia. Dia turun ke bawah. Nah, ini volumenya hilang, lalu sempat ada kenaikan. Jadi ini volumenya di daily, menurut saya sih valid juga, ada indikasi. Karena volume begini ini tidak bohong, pasti ada sesuatu ya, pasti ada sesuatu. Apakah orang volumenya meningkat karena ada volume sell, ataukah memang ada akumulasi. Jadi ini ada sesuatu. Lalu kita lihat dia berapa hari ini flat, saat dia turun sahamnya volumenya tidak muncul, hilang. Hari ini dia coba break close di atas mid, tidak berhasil close di atas mid doncian, tapi volumenya ada ledakan. Tapi saya curiganya adalah churn ini Bapak Ibu, jadi sempat dia naik perlu diguyur sedikit. Sinyalnya adalah day move indicate strength ya. Volumenya sudah besar, jadi dia ledakan volume. Oke, ini bagus ini ya Bapak Ibu. Patternnya karena dimulai dulu dengan dua volume yang besar itu, ada sesuatu. Kita lanjut dengan VBP IMJS, dan dia sudah speedometernya sudah masuk ke grid. Nah, tapi sayangnya ini yang tadi saya sampaikan, ini ada churn. Kenapa dia coba naik ke atas? Di sini ini ada supply. Supply ini yang menekan dia supaya tidak naik. Menurut kalau dia berhasil close di atas ini, ya ini masih supply di atasnya. Ini masih supply. Yang menekan ini adalah supply yang panjang ini ya, Bapak Ibu. Dia belum berhasil ya. Itulah fakta, yang mau bagaimana lagi ya. Walaupun dia ledakan volume. Tapi kalau stop loss ya, kita bisa masang stop loss di bawah swing low ini. Itu bisa kelitek nggak dengan evol ya? Evol IMJS. Iya. Jadi kalau kita melihat apa ini power box, bisa dia break yang garis inilah ya. Jadi antara ini sampai yang di break, kita cari swing low-nya adalah ini. Ini adalah stop loss. Jadi kalau mau beli Bapak Ibu, kalau udah turun di sini kita buy ini. Ya. Stop lossnya dekat ya. Sekarang kita cek dengan saya langsung PWS aja ya. PWS IMJS. Oh iya, masih sideways dia Bapak Ibu. Di sini ada buying pressure-nya meningkat, di sini masih flat. Baik, itu saja ya Bapak Ibu ya untuk analisa singkatnya. Di sini masih sell juga dia. Insya Allah kita bertemu di analisa ledakan volume berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.